Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ketiga kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mawaris, muaris, lalu asobah, zabil furud, hijab, rod, aul, dan wasiat. Yang pertama, mawaris itu adalah ilmu yang membahas segala hal terkait warisan dalam Islam. Jadi akan membahas siapa saja yang berhak mewarisi, terus siapa saja yang menghalangi, bagian-bagiannya, dan cara membagi harta warisan. Dan yang kedua adalah muaris. Muaris ini adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Lalu yang ketiga yaitu zawil furud. Zawil furud merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi terdiri dari 15 orang, 6 laki-laki dan 9 perempuan. Untuk asobah ini adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah bagian zawil furud dibagikan. Jadi ketika harta warisan itu sudah dibagikan pada zawil furud, sudah semua rata semua, maksudnya sesuai dengan bagian-bagiannya sendiri. Lalu sisa harta warisan tadi itu diberikan pada asobah. Jadi asobah itu jika ada sisa mereka akan mendapatkan harta warisan, namun jika tidak ada sisa maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Contohnya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari ayah dan keturunannya. Yang kelima, hijab. Hijab merupakan penghalangan warisan dan dibagi menjadi dua jenis, ada hijab hirman dan hijab nukson. Untuk hijab hirman sendiri yaitu menghalangi ahli waris dari seluruh hak waris, jadi tidak mendapatkan apapun. Menghalangi ahli waris dari seluruh hak waris. Contohnya saudara kandung terhalang oleh ayah. Jadi ayah tadi ketika si mayit masih memiliki ayah, maka saudara kandungnya semuanya itu terhalangi oleh ayahnya tadi. Jadi mereka saudara kandung tadi tidak mendapatkan harta warisan. Dan yang kedua, hijab nukson. Hijab nukson ini mengurangi bagian ahli waris. Contoh, ibu mendapat sepertiga, tetapi turun menjadi seperenam karena ada anak. Jadi bukan terhalang ya. Kalau ini itu lebih tepatnya itu apa ya? Ya tadi ketika tidak ada anak, ibu itu mendapatkan sepertiga. Nah, ketika ada anak itu jadi bagiannya itu kayak terkurangi lah. Jadi nggak sebanyak yang tadi ketika tidak ada anak, yaitu menjadi seperenam. Nah, yang keenam, rod. Rod itu mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris zawil furud jika tidak ada asobah dan harta masih tersisa. Jadi ketika tidak ada asobah tadi, anak laki-laki, saudara laki-laki, teman dari ayah dan keturunannya, jika tidak ada itu semua, maka jika ada sisa ketika sudah dibagikan harta warisan tadi kepada zawil furud, maka sisanya tadi dikembalikan kepada ahli waris zawil furud, dibagi kembali kepada keduanya. Contohnya, pewaris meninggalkan satu anak perempuan dan ibu. Jika ada sisa, maka harta tersebut dibagi kembali kepada keduanya. Jadi sisanya tadi dibagi dua orang tadi. Untuk yang ketujuh yaitu aul. Aul merupakan kondisi ketika jumlah bagian zawil furud lebih besar daripada harta, maka seluruh bagian dikecilkan proporsional sehingga totalnya kembali menjadi utuh 1 atau 100%. Jadi ketika zawil furud kan memiliki bagian-bagian sendiri ya. Jadi ketika bagiannya tadi itu lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan, maka bagiannya itu seluruh bagian zawil furud tadi dikecilkan proporsional. Jadi
totalnya kembali menjadi utuh 1 atau 100%. Contohnya kasus 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 itu kan sama dengan 1 ya, lebih, maka bagian diringkas menjadi proporsional. Jadi intinya itu pengurangan bagian karena total bagian zawil furud lebih besar dari harta. Jadi menyesuaikan tadi, ketika bagiannya itu lebih banyak daripada hartanya, maka dikurangi, bagiannya itu dikurangi. Yang terakhir yaitu wasiat. Wasiat merupakan pesan dari si mayit sebelum meninggal untuk memberikan sebagian harta setelah ia meninggal dengan ketentuan maksimal 1/3. Terus yang kedua, tidak boleh untuk ahli waris kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris. Jadi wasiat itu ketika seseorang yang seseorang yang ketika masih hidup dia itu berpesan bahwa semisal sebagian uangnya nanti itu diinfakkan ke masjid, nah atau untuk membeli tanah dijadikan musola, nah itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta tersebut. Ketika misalnya hartanya 1 juta, harta warisannya 1 juta, lalu yang disedekahkan 900.000, nah itu tidak boleh. Jadi harus 1/3 dari 1 juta tadi. Terus yang kedua yaitu ketika seseorang yang belum meninggal tadi itu berpesan untuk berpesan kepada ahli warisnya, nanti sebagian hartanya itu dikasihkan pada ahli waris, seperti dikasihkan anaknya atau siapa saudaranya itu. Nah itu kan termasuk ahli waris, itu sebenarnya tidak boleh, namun ketika disetujui oleh semua ahli waris maka itu boleh. Jadi ketika si mayit berpesan bahwa nanti ketika ia meninggal harta warisannya itu diberikan sebagian kepada anaknya misal. Nah anaknya tadi kan termasuk ini, jangan anak yang termasuk zawil furud tadi, kakek misal diberikan pada kakek. Nah kakek kan termasuk ahli waris, jadi ketika semua ahli waris menyetujui kakek tadi diberikan wasiat, nah itu boleh, maksudnya diberikan sebagian hartanya tadi. Jadi misal kakek itu mendapatkan 7 juta, nah seharusnya dia itu hanya mendapat 5 juta. Nah 2 jutanya dari mana? Ya dari wasiat yang diberikan si mayit tadi. Nah seperti itu. Sekian dari saya, lanjut video selanjutnya, jangan lupa nonton. Oke.